Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang kebiasaan baru, new normal, itu sudah biasa sebenarnya istilah yang begini bagi orang Kristen. Kenapa demikian? Di Alkitab itu banyak hal, banyak urusan yang berbicara tentang kebiasaan baru. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, ketika bicara new normal, kebiasaan baru ya di pandemi seperti ini, mestinya kita yang lebih cepat untuk beradaptasi di dalamnya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dan 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, setiap anak-anak Tuhan yang senang mempraktekkan firman Tuhan, yang tahu bahwa saat ini dia sebagai orang yang ciptaan yang baru, yang lama sudah nggak ada lagi, ya sudah berlalu, sekarang sudah merupakan ciptaan yang baru dalam Yesus Kristus. Ketika menjalani kehidupannya, sudah terlatih untuk menghadapi perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini. Sudah terlatih karena sudah punya mentalitas seperti itu. Dan kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di Alkitab menjelaskan bagaimana cara anak-anak Tuhan dan juga cara umat Tuhan, bahkan bangsa Israel, ketika meresponi sesuatu yang baru yang Tuhan kasih di dalam kehidupan mereka. Ternyata kita harus pintar-pintar juga untuk meresponinya. Harus pakai hikmat Tuhan untuk meresponinya. Seperti era new normal pada saat ini, ya. Kebiasaan baru yang disampaikan oleh presiden yang kita cintai. Kita harus punya kebiasaan baru. Kita harus pintar-pintar untuk meresponinya. Kalau kita salah meresponi, tidak meresponi dengan positif, tidak secara konstruktif, tidak aktif kita untuk meresponinya, kita bisa ketinggalan. Di Alkitab menceritakan bagaimana umat Israel, ketika mereka dari bangsa pengembara, mereka masuk menjadi bangsa yang punya tanah, punya negeri, tanah Kanaan. Yang biasa mengembara, sekarang mereka hidup sebagai petani, peternak. Mereka hidup secara agraris. Tinggal di tempat. Sudah ada tanah warisan. Apa yang terjadi? Dari yang nggak punya apa-apa, ya, jadi dari bangsa yang mengembara, sekarang menjadi bangsa yang punya tanah yang subur. Apakah mereka bisa beradaptasi, meresponi dengan positif, kreatif, dengan kesempatan yang Tuhan kasih? Sebagian mau, sebagian cuek-cuek aja, sebagian gak serius untuk meresponinya. Akhirnya apa? Banyak dari mereka yang bukannya mestinya ada di tempat yang diberkati, harusnya diberkati dengan gaya kehidupan yang baru, new normal itu, namun tidak diberkati. Justru dalam Ulangan pasal 28 ada berkat dan kutuk. Kenapa harus ada garis yang kuat berkat dan kutuk ini? Untuk mengajarkan kepada mereka, ayo dong, berkat yang Tuhan kasih, kehidupan yang baru, diresponi dengan baik dan benar. Ayo, jangan salah. Ternyata mereka salah, saudaraku. Ya, bukannya mereka jadi berkat di tempat yang baru, di suasana yang baru di tanah Kanaan. Justru yang jelek-jelek yang mereka ambil, yang jelek-jelek yang mereka ikutin. Malas, penyembahan berhala, mereka ikutin semua. Gaya hidup yang nggak benar, mereka ikutin semua. Akhirnya bukan berkat Tuhan yang terjadi, tapi murka Tuhan yang terjadi. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada mereka new normal, kebiasaan yang baru, kebiasaan yang diberkati. Jadi penting loh bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, berdoa minta hikmat Tuhan di new normal seperti ini, kebiasaan baru seperti ini. Minta Tuhan tolong agar aku punya hikmat, kreativitas dari sorga untuk meresponi keadaan seperti ini, supaya new normal ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan, membuat kita makin menikmati campur tangan Tuhan, membuat Tuhan makin dimuliakan dan diagungkan. Ayo,
Kalau kita lihat terus, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan juga begitu. Kita dikatakan dulu kita manusia lama. Anggota-anggota tubuh kita gunakan untuk urusan dosa. Lalu Paulus mengingatkan, pergunakanlah anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Artinya apa? Bahwa anggota-anggota tubuh kita ini kita pakai untuk menyatakan kebenaran, untuk mempertahankan kebenaran, untuk merefleksikan kebenaran, untuk melakukan kebenaran. Mungkin dulu tangan kita melakukan banyak dosa. Tubuh kita, pikiran kita, mungkin dulu ya, kebiasaan lama itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun setelah menjadi anak Tuhan, gunakanlah itu semuanya. Anggota-anggota tubuh kita masih tangan yang sama, masih kaki yang sama, badan yang sama, masih juga anatomi tubuh kita yang sama, masih diri Anda sendiri yang sama. Tapi gunakan untuk kebiasaan yang baru. Gunakan sebagai senjata kebenaran bagi Tuhan Yesus Kristus. Pola-pola begini kan ada di Alkitab. Begitu juga kalau bicara tentang new normal, kebiasaan yang baru. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, kita minta hikmat sama Tuhan. Anda masih Anda yang sama. Apa yang ada pada dirimu masih sama, belum berubah. Ijazah Anda masih sama, rumah tangga Anda masih sama, anak-anak Anda juga masih itu-itu juga. Mungkin kalau tambah lagi, puji Tuhan. Atau anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan, ya kita relakan. Dan Tuhan memberikan ketabahan dan penghiburan bagi kita. Tapi banyak hal yang masih sama kan? Tinggal kita menggunakannya dalam kebiasaan yang baru. Dan saya sangat percaya ketika kita minta hikmat Tuhan, Tuhan akan kasih jalan keluar dalam hidup kita. Tuhan akan menyatakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita akan melihat kebiasaan yang baru, new normal ini adalah berkat bagi anak-anak Tuhan. Hidupmu akan makin lebih efektif, makin diberkati Tuhan, makin memuliakan Tuhan, makin menyatakan kebaikan dan keagungan Tuhan. Karena Tuhan mau juga sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksinya Yesus Kristus. Ayo saudaraku, bergiatlah dalam Tuhan. Jangan berleha-leha, jangan bermalas-malas, jangan hanya nunggu-nunggu aja. Ayo bergerak. Lakukan sesuatu di new normal ini. Lakukannya dengan kekuatan Tuhan. Pasti Anda akan melihat Tuhan akan buka jalan dalam kehidupanmu. Tuhan akan buka jalan dalam rumah tanggamu. Tuhan akan bukakan jalan dalam pekerjaanmu, dalam masa depanmu, sekolahmu, dalam keuanganmu. Tuhan akan buka jalan karena kita mau menggunakan new normal ini, kebiasaan baru ini sebagai berkat. Bukan diam-diam saja, bukan nunggu-nunggu saja, tapi kita mau bergerak. Dunia sekarang kan sudah dunia IT, internet, dan sebagainya. Minta hikmat Tuhan. Kita gunakan itu untuk apa? Membuat hidup kita makin produktif dan membuat kita makin menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Mari semangat dalam Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Jangan pernah menyerah. Lihatlah campur tangan Tuhan tetap ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Yesus yang kita sembah selalu menyertai kehidupan kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.